Jumpa lagi dalam program Morning Call GPIB. Kali ini bersama saya, Pendeta Priscilia Bukit. Dan saat ini saya melayani sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Maranatha Balikpapan, Pos Pelayanan dan Kesaksian Eklesia Penajam dan Agape Babulu. Bapak Ibu, sebelum kita mengawali seluruh aktivitas pekerjaan kita hari ini, kita mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, sebelum kami mengawali kegiatan kami hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan untuk kami menjalani hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, menolong kami untuk mengerti maksud firman Tuhan ini dan kami melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita hari ini terdapat dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 29 ayat 9 dan 10. Saya akan membacakannya untuk kita. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Yesus kasihi, salah satu ilmuwan terkenal bernama Stephen Hawking. Dia pernah berkata begini, Tuhan itu tidak ada. Tidak ada yang mengarahkan hidup manusia. Tidak ada yang mengarahkan alam semesta. Bahkan dalam tulisannya yang berjudul The Grand Design, Hawking mengibaratkan otak manusia itu seperti layaknya komputer yang akan berhenti kalau komponennya rusak. Lalu dengan enteng dia berkata, tidak ada sorga dan kehidupan setelah mati. Semua hanya bagaikan komputer-komputer yang rusak. Jadi kalau manusia sudah mati ya sudah, seperti komputer kalau sudah rusak tidak bisa lagi diapa-apakan. Sorga dan neraka itu tidak ada menurut dia. Kepercayaan tentang sorga dan kehidupan setelah mati adalah cerita bohong bagi orang-orang yang takut mati. Nah, ini pendapat Stephen Hawking. Nah, berbeda dengan Stephen Hawking, seorang ilmuwan yang bernama Albert Einstein. Mungkin nama Albert Einstein lebih familiar dengan kita. Einstein terkenal sebagai salah satu orang dengan tingkat kecerdasan di atas rata-rata manusia pada umumnya. Nah, ketika Einstein ditanya apakah Tuhan itu ada, apakah dunia ini diciptakan oleh Tuhan, dengan santai Einstein menjawab begini. Bicara tentang Tuhan, manusia bagaikan seorang anak kecil yang sedang memasuki perpustakaan yang amat besar dan penuh dengan beragam buku-buku. Anak itu tahu bahwa seseorang telah menulis buku-buku itu, tapi dia tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Nah, menurut saya, sama seperti anak kecil ini, demikian juga sikap manusia. Kita dapat melihat seluruh alam semesta, seluruh hidup manusia diatur sedemikian hebatnya dan berjalan sesuai hukum alam. Tapi kita hanya memahami sebagian kecil saja. Einstein sangat kagum melihat keindahan alam semesta dan percaya kepada Tuhan sebagai pencipta tanpa menafikan kajian-kajian ilmiah. Nah, sejalan dengan Einstein, Bapak Ibu, seorang filsuf yang bernama Immanuel Kant, seorang guru besar, dia pernah berpendapat begini, Tuhan itu
ada. Dan eksistensi Tuhan adalah kebenaran yang tidak perlu pembuktian. Bagikan manusia dengan akal budi yang terbatas ini tidak mungkin mengetahui seluruh hikmat Tuhan yang tidak terbatas. Jadi, kalau mau bicara soal Tuhan, kalau bertanya tentang keberadaan Tuhan, ia hanya dapat didekati melalui iman dan kepercayaan. Nah, dari ketiga pandangan hebat ini, pandangan orang-orang yang terkenal ini, mana yang benar? Mana yang bisa kita jadikan pegangan? Saya tidak bilang pandangan mereka salah, tapi sebagai orang beriman, sebagai orang yang telah menerima keselamatan dari kematian dan kebangkitan Yesus, saya mau mengajak kita menyimak apa kata Alkitab tentang keberadaan Tuhan dalam dunia yang luar biasa ini. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, banyak sekali teks Alkitab yang memberi gambaran tentang keberadaan dan kemahakuasaan Tuhan atas dunia ini. Nah, salah satu teks itu adalah kesaksian Daud dalam Mazmur 29 yang menjadi teks bacaan kita hari ini. Daud, kalau Bapak Ibu baca secara keseluruhan ayat ini, Daud sedang menunjukkan kepada kita tentang betapa Tuhan itu besar, betapa Tuhan itu maha kuasa atas dunia ini. Daud sedang menggambarkan kemahakuasaan Tuhan Allah dengan menyebutkan kekuatan suaranya yang mengatasi kekuatan alam semesta. Jadi kuasa Tuhan sanggup mengatasi keberadaan alam semesta. Keberadaan Tuhan yang berkuasa merupakan litani yang terus dikumandangkan Daud sepanjang pujiannya. Jadi kalau tadi Stephen Hawking berpendapat tidak ada Tuhan, tidak ada yang mengarahkan dunia ini, Alkitab memberi kesaksian yang meneguhkan iman kita, meneguhkan iman orang-orang percaya tentang karya Tuhan yang ajaib dalam menciptakan, mengatur, dan memelihara alam semesta. Bahkan segala karya ciptaan Allah itu merespon penciptanya dengan cara memuliakan nama Tuhan. Jadi Daud melalui Mazmur ini mengingatkan kita bahwa manusia dalam keterbatasannya tidak mungkin memahami keberadaan Tuhan. Karena itu Tuhan yang menyatakan dirinya melalui pekerjaan tangannya. Baik itu melalui ia menciptakan langit bumi dan alam sekitarnya, bahkan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Allah berkarya, Allah menunjukkan dirinya melalui berbagai ciptaannya. Kita dapat merasakan kehadiran Tuhan Allah melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Namun, semuanya itu dibutuhkan kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih supaya kita bisa peka dengan suara Tuhan? Bagaimana caranya supaya kita bisa membedakan mana suara Tuhan, mana yang bukan suara Tuhan? Caranya cuma satu. Daud bilang, hiduplah dekat dengan Tuhan. Hiduplah dekat, bahkan melekat dengan Tuhan. Bergantunglah pada Tuhan, bergaullah akrab dengan Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan memperdengarkan suaranya. Tuhan sendiri yang akan membuka dirinya untuk dikenal dan disapa oleh kebenarannya. Dan orang-orang yang betul-betul dekat dengan Tuhan, betul-betul hidup dekat dengan Tuhan, kenal dengan Tuhan, pasti tahu mana suara Tuhan, mana yang bukan suara Tuhan. Selamat menjalani hari ini dengan penuh kepekaan
untuk mendengarkan mana suara Tuhan, supaya kita tahu kemana kita harus melangkah, pilihan mana yang harus kita pilih, supaya kita tetap diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan sungguh ada menyertai kehidupan kami. Namun seringkali kami masih kurang peka dengan suara Tuhan. Hari ini kami diingatkan dan kami mau untuk mengubah setiap perilaku kami, dan karena kami telah disapa oleh kebenaran firman Tuhan, biarlah firman yang telah kami dengarkan hari ini boleh mengubah hati dan pikiran kami, menjadikan kami orang yang lebih taat kepada firman Tuhan. Bapa, berkatilah aktivitas kami hari ini, biarlah apa yang kami kerjakan boleh mendatangkan hasil yang baik. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang bergumul Tuhan kuatkan iman percayanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, dan memohon pada Bapa di sorga. Terpujilah Engkau Allah, saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat GPIB dimanapun saudara berada, salam manis dalam kasih Tuhan untuk seluruh sahabat GPIB. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Marpai, Pendeta Jemaat GPIB Bethlehem Malinau, Pos Pelayanan Kesaksian Sumberkasih Kelampising di Kalimantan Utara. Sahabat GPIB, saat ini kami Majelis Jemaat GPIB Bethlehem Malinau, Pos Pelayanan Kesaksian Sumberkasih Kelampising, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan kepada kami untuk mengadakan pembangunan gedung gereja yang saat ini sedang berproses. Terima kasih atas semua bantuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini merupakan wujud ikatan kasih di dalam Tuhan. Melalui bantuan dana yang sudah diberikan itu, kami dapat bergerak maju secara bertahap. Dan saat ini kami masih membutuhkan bantuan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk proses penyelesaian merangka struktur bangunan sampai ke atap, dan juga untuk membayar upah tukang serta memenuhi perlengkapan pengadaan dan fasilitas ruang gereja, dan juga dana yang kami perlukan untuk merehab pastori pendeta jemaat yang saat ini sudah memiliki banyak kerusakan. Boleh dikatakan sudah tidak layak untuk dihuni. Saat ini kami sedang membutuhkan dana 650 juta, dan apabila Bapak Ibu Saudara-saudari berkenan untuk membantu, dapat ditransfer ke rekening panitia pembangunan yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Uluran tangan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sahabat GPIB dimanapun berada, sangat kami harapkan dan sangat kami butuhkan. Harapan kami, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, senantiasa diberkati dalam kehidupan, pekerjaan, dan senantiasa dimampukan Tuhan untuk kehidupan selanjutnya. Terima kasih atas segala kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian.